Season ini kamu ikutin apa aja? Ada 3 anime di season ini yang aku ikutin. Awalnya tuh aku sepelehin soal kayak apaan sih cerita gitu dong. Ternyata ini dia 3 anime yang awal aku sepelein dan ternyata seru abis. Yang pertama, Sugar Apple Fairy Tail. Ini animenya unik tentang roman fantasi antara manusia dan peri. Awalnya aku pikir, ini mah animenya menye-menye, romansnya nggak asik. Ternyata fantasi di sini tuh asik. Kita tuh kayak dibawa menuju dunia yang penuh peri. Dan peri itu tuh suka banget makan sesuatu yang manis, yaitu si Sugar Apple. Makin episodenya tuh kayak makin dibawa buat makin masuk ke ceritanya yang ternyata tuh nggak menye-menye, coy. Romance di sini mbaknya cakep, emasnya cakep, dan karakter di sini cakep semua. Aku suka banget sama penggambaran latar di sini yang kayak abad pertengahan, terus kayak fashion bajunya mereka. Suka deh, pokoknya suka. Buat kamu yang nyari romance tidak biasa, nyari romance fantasi, ini best. Kedua, The Reincarnation of the Strongest Exorcist in Another World, yang judul Jepangnya Omyoji itulah. Ini anime isekai overpower. Terus covernya tuh kayak gini nih. Jadi aku pikir, ini pasti terharap lagi nggak asik Ternyata aku salah. Iya, dia ke isekai dan dia overpower dan dia dikelilingi banyak cewek. Tapi dia tuh nggak yang harem bikin, apaan sih, nggak gitu. OP-nya dia tuh dikontrol dengan baik, jadi kita masih bisa menikmati alur ceritanya pelan-pelan. Walaupun dia sebenarnya OP. Ketika ada musuh, nggak langsung ditebas. Kayak ada prosesnya dan itu tuh bikin kita kayak, ayo dong, itu tuh seru, coy. Dan ciwi-ciwi di sekelilingnya nih, mereka tuh berguna semua, nggak ada yang beban. Tapi yang ngebuat aku suka banget sama anime ini adalah malah alurnya. Ternyata dia OP bukan sembarang OP nih. Aku mau nyebutin spoiler. Dan salah satu dari cewek-cewek ini ternyata itu adalah hero-nya. Ya udah aku sebutin. Jadi seemasnya ini adalah Raja Iblis yang reinkarnasi. Yang satu Raja Iblis, yang satu pahlawan gitu kayak. Gimana? Buat kamu yang nyari isekai overpower tapi cukup oke di season ini best. Yang ketiga, Handyman Saito. Ini awal ceritanya agak random. Intinya ada emas-emas tukang reparasi. Dia reinkarnasi ke dunia lain. Enggak. Dia pindah ke dunia lain sebelum ketabrak terkun. Aku yang udah seujon duluan karena kesabaran setipis tisu udah mikir, ya isekai lagi. Ternyata seru. Iya, emasnya ini tukang reparasi yang kerjaannya ngebukain pintu kalau pintu kekunci. Akhirnya skill itu dibawa ke isekai buat ngebuka kotak harta karun. Awalnya ya aku pikir, ya udah ini soal aja, seru kok, nikmatin aja. Jadi biasanya aku nonton ini tuh sebelum tidur, sampai tidur tuh. Tiba-tiba jadi seru setelah di Dungion ada sesuatu. Karakter-karakter pendukungnya tuh tiba-tiba jadi kayak OP, terus kayak wah kok ceritanya jadi seru, udah nggak soal lagi, jadi banyak actionnya. Yang paling aku suka dari anime ini adalah perpaduan di partinya. Karakternya tuh ambiar semua, coy. Ada tukang reparasi, terus mbak-mbaknya pakai full armor, terus ada mage yang suka lupa, sama ada peri yang pelit kayak, gimana? Semua gara-gara perpaduan aneh ini awal aku mikir kayak, yaudah ini ternyata ini yang bikin seru, coy. Sumpah seru banget. Nyari isekai komedi yang agak lain, ini best di season ini menurut aku. Ya udah, itu dia 3 anime yang awalnya aku remehin tapi ternyata aku suka banget. Kalau kamu ada nggak anime yang awalnya kamu remehin tapi ternyata kamu suka? Kasih tahu. Ya udah gitu aja. Jangan lupa bahagia dan bye-bye.